Oke, selamat datang. Anda seorang pemimpin kan? Pasti sering ngerasa ketarik-tarik antara ngurusin operasional hari ini sama mikirin masa depan perusahaan. Nah, gimana caranya menavigasi dua dunia ini? Hari ini kita bakal bedah tuntas soal perencanaan dan penganggaran keuangan yang efektif khusus buat Anda. Yuk kita mulai dengan analogi yang simpel banget. Anggap aja perencanaan keuangan itu kayak ngerencanain liburan. Anda kan perlu tahu mau kemana, bawa duit berapa, naik apa, dan gimana cara nabungnya. Nah, sama aja di bisnis. Ini tuh ibarat peta perjalanan perusahaan Anda. Tanpa peta ini, ya mungkin bisa aja sampai tujuan. Tapi, ya itu, resikonya nyasar, kehabisan bensin di tengah jalan, atau malah kantong bolong. Jadi intinya adalah gimana caranya perjalanan bisnis ini mulus dan selamat sampai tujuan. Nah, ini dia nih, dualisme peran seorang pemimpin. Anda harus jadi operator sekaligus visioner. Di satu sisi, ada perencanaan jangka pendek. Ini soal survival harian. Gimana caranya gaji karyawan kebayar, tagihan lunas, operasional jalan terus. Di sisi lain, ada perencanaan jangka panjang. Ini soal mimpi besar, mau buka cabang di mana, mau investasi apa. Ini soal menatap ke depan. Dua-duanya ini, jangka pendek dan jangka panjang, harus seimbang. Nggak bisa pilih salah satu. Oke, jadi gimana cara mulainya? Ini dia, ada 5 langkah yang jadi cetak biru strategis Anda. Gampang kok. Pertama, kita ngaca dulu. Lihat kondisi keuangan kita sekarang gimana. Jujur aja. Kedua, kita tentuin mau kemana. Harus spesifik ya. Ketiga, kita atur arus kas bulanannya. Keempat, pikirin dapat duitnya dari mana. Dan yang terakhir, jangan lupa identifikasi dan kelola risikonya. 5 langkah ini yang mengubah visi jadi aksi. Baik, visi besarnya udah kebayang kan? Ibaratnya, arsitek udah selesai gambar desain gedungnya. Nah, sekarang giliran insinyur yang turun tangan. Kita masuk ke bagian yang lebih detail, penganggaran. Disinilah ide-ide besar tadi kita terjemahin jadi angka yang nyata. Nah, lihat deh. Ngomongin budget itu bukan cuma soal ngitung angka, tapi soal milih strategi. Ada 4 metode utama di sini. Mau yang cepat dan komandonya dari atas, pakai top down. Atau mau yang lebih akurat dari bawah, dengerin suara tim di lapangan, pakai bottom up. Ada juga zero based yang super efisien tapi capek banget ngerjainnya. Atau yang paling gampang, incremental, tinggal nambahin dari budget tahun lalu. Pilihan Anda di sini itu ngaruh banget loh ke budaya kerja dan efektivitas perusahaan. Sekarang kita lihat jenis-jenis anggarannya. Ini tuh kayak main domino. Kuncinya ada di domino yang pertama, anggaran penjualan. Begitu target penjualan kita udah jelas, domino lainnya langsung ikut. Berapa yang harus kita produksi, berapa biaya operasionalnya, butuh beli mesin baru nggak, dan yang paling penting, duit kasnya cukup nggak buat muterin semua itu. Semuanya nyambung, dimulai dari penjualan. Oke, rencana udah jadi, anggaran udah disetujui. Kelihatannya keren di atas kertas ya, tapi kita semua tahu realita di lapangan seringkali beda. Nah, disinilah kita ganti topi. Dari perencana, jadi pengawas. Kita masuk ke tahap pengecekan realitas. Tapi sebelum kita lanjut, ada satu hukum alam di dunia keuangan yang wajib dipegang. Ini dia, aset sama dengan utang ditambah modal. Ini harus seimbang, nggak bisa ditawar. Kalau sampai nggak seimbang, artinya ada yang salah besar di pembukuan Anda. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Rencana udah matang, ternyata realitanya beda. Penjualan nggak capai target, biaya membengkak. Terus gimana? Apa yang Anda lakukan sebagai pemimpin? Jawabannya, jangan panik. Ada sistemnya, ada siklus kontrolnya. Dan inilah siklusnya. Ini bukan soal nyari-nyari kesalahan orang ya, tapi ini adalah sebuah feedback loop yang sehat. Anggap aja ini dashboard mobil Anda. Pertama, anggaran itu jadi standarnya. Kedua, kita ukur kinerja aslinya. Ketiga, kita bandingin, ada selisih nggak? Keempat, kita selidiki, kenapa kok bisa beda? Dan kelima, yang paling penting, kita ambil tindakan buat benerin, terus muter lagi siklusnya. Coba kita lihat contohnya biar lebih kebayang. Nah, ini dia visual dashboard Anda. Lihat, pendapatan meleset dari target. Ini nggak bagus. Tapi, biaya produksi ternyata lebih hemat. Ini bagus. Terus, nah ini dia, biaya marketing kok bengkak ya? Sebagai pemimpin, mata Anda pasti langsung tertuju ke sini. Kenapa ini bisa terjadi? Apa hasilnya sepadan? Dari sinilah diskusi strategis dimulai. Oke, kita udah bahas proses dari A sampai Z. Sekarang, apa sih poin-poin paling penting yang harus Anda sebagai pemimpin pegang erat-erat dari semua ini? Tolong ingat kalimat ini baik-baik. Ini penting banget. Laba di atas kertas itu cuma opini, tapi uang kas yang ada di rekening itu fakta. Anda bisa aja catat untung miliaran, tapi kalau duitnya masih nyangkut di luar sebagai piutang, Anda tetap nggak bisa bayar gaji. Ingat, kas itu ibarat oksigen buat perusahaan. Jangan sampai kehabisan napas.
Sebagai pemimpin, waktu Anda tuh mahal. Jadi, kerjalah dengan cerdas. Pertama, pakai prinsip pengecualian. Fokus aja sama selisih yang gede, yang signifikan. Jangan buang waktu ngurusin yang kecil-kecil. Kedua, kuasai dulu yang jangka pendek, terutama arus kas bulanan. Kalau itu udah beres, baru deh mikirin rencana 5 tahunan. Dan ketiga, ingat, anggaran itu panduan, bukan kitab suci. Kalau kondisi bisnis berubah drastis, ya anggarannya harus ikut diubah. Jadi, pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Anggaran itu sebenarnya apa sih? Apakah itu hukum kaku yang cuma dipakai untuk menghakimi kinerja masa lalu? Atau sebuah kompas yang dinamis untuk menavigasi masa depan? Pengendalian keuangan yang efektif itu bukan cuma soal melihat kaca spion, tapi fokus melihat ke depan lewat kaca depan mobil Anda, sambil sesekali melirik kompas untuk memastikan kita tetap di jalur yang benar.